dan juga Direktur Eksekutif dari Kalena Mitra, Ibu Lilis Listiawati, Ibu Yefri Heriani, Kepala Ombudsman Sumatera Barat juga, dan nanti akan ada dua testimoni. Pertama adalah dari seorang guru di Yogyakarta, yang kedua adalah seorang ibu dari dua anak yang sekolah di Lampung. Dan Mbak Sanas Haq pada akhir acara akan mempersembahkan satu puisi yang saya kira patut kita semua dengar untuk direnungkan dan dicerna pesan-pesan di dalamnya. Saya mulai dengan Mbak Iva Hanifah untuk sebentar ya. Ini ada yang dibalas. Maaf ke jeda sebentar. Mbak Iva Hanifah akan membuka untuk menerangkan kepada kita mengapa dan persoalan apa yang ada di soal aturan busana ini, dan bagaimana sesudah Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan bersama 3 menteri. Tentu ini ada berbagai dampak kepada siswa dan pendidik gitu, karena kasus-kasus pemaksaan atau pelarangan itu kan tidak hanya dialami oleh para murid tapi juga para penyelenggara pendidikan. Bu Hanifah Misbah, saya persilakan. Silakan. Mangga Teh. Pagi ini kami menyampaikan petisi seruan Indonesia hentikan perundungan dan intimidasi lewat aturan busana pada anak perempuan dan perempuan dewasa. Petisi ini dalam pantauan peneliti Human Rights Watch adalah petisi sejarah pertama di negara-negara Islam gitu ya, dan ini adalah petisi yang pertama kali terjadi menggugat aturan busana gitu ya. Petisi ini ditujukan kepada pemerintah, yaitu Presiden RI Joko Widodo dan leading sektor terkait, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, serta Menteri Pendidikan, untuk mengeluarkan peraturan baru melindungi anak dan perempuan dari perundungan yang begitu intensif, tidak berhenti karena pemaksaan aturan busana. Kami juga di dalam petisi ini meminta semua kepala daerah, kepala kantor pemerintahan, perusahaan negara, kepala sekolah negeri, dan semua guru negeri mencabut aturan pemaksaan jilbab di tempat mereka. Perlu digarisbawahi, petisi ini bukan petisi anti jilbab. Petisi ini sesuai amanat konstitusi untuk melindungi semua warga negara, menyerukan perlindungan hak yang setara, menentukan pilihan pada anak dan perempuan untuk tidak diancam, wajib menggunakan jilbab, sebaliknya juga tidak melarang bagi yang ingin menggunakan jilbab. Intinya kami menolak semua bentuk intimidasi pada anak dan perempuan, baik yang memilih jilbab maupun tidak. Karena setiap anak perempuan, jadi pakai wifi. Ininya apa sih? Karena nanti aku karena setiap anak perempuan itu berhak memiliki kuasa atas tubuh mereka. Nah, kemudian petisi ini juga meminta kepada Komisi Yudisial Mahkamah Agung untuk memeriksa 3 hakim Mahkamah Agung yang telah membatalkan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah negeri karena sudah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang sudah dikeluarkan tanggal 3 Februari 2021. Pembatalan oleh MA ini banyak mengejutkan pihak karena SKB 3 Menteri tentang aturan yang dibatalkan itu sudah lebih dari 2 dekade sangat dinantikan kehadirannya. Terutama untuk kelompok minoritas yang sering menjadi korban diskriminasi dan para pejuang toleransi agama yang selama ini tidak mampu memengaruhi perda syariah yang telah banyak dikeluarkan Pemda dan satuan pendidikan yang selama ini bersifat otoriter, memaksakan tafsir tunggal mengenai jilbab pada anak perempuan dan guru perempuan yang merupakan kelompok paling rentan mengalami pemaksaan menggunakan jilbab sebagai upaya mengontrol tubuh oleh sekolah dan pemerintah daerah yang bersikap intoleran. Namun kita ketahui surprise ini terjadi hanya berselang 3 bulan pada tanggal 3 Mei ini
Mahkamah Agung mencabut SKB 3 Menteri soal seragam sekolah negeri. Yang kami melihat kenapa berbeda dengan SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah yang sudah 15 tahun sejak tahun 2006 itu belum dicabut. Justru lebih esensial karena itulah yang menjadi dasar persekusi, pelarangan, dan penutupan rumah ibadah serta intimidasi bagi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Pencabutan SKB 3 Menteri terkait seragam sekolah untuk para pendukung petisi ini adalah melihat ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dan kami sebagai bagian dari publik menyesalkan, publik tidak dibiarkan mengetahui proses sampai hasil keputusan itu berjalan tidak transparan. Sampai hari ini kita tidak bisa mengakses, keputusan terkesan menjadi terburu-buru dan tertutup, mencerminkan tidak dilakukannya verifikasi mendalam atas berbagai pelanggaran aturan jilbab di berbagai provinsi, bukan hanya di Sumatera Barat aja. Nah, ketiga hakim ini ditenggarai tidak meminta masukan komprehensif dari Komnas Perempuan dan keterwakilan unsur-unsur masyarakat lainnya yang mengalami kerugian. Dari catatan Komnas Perempuan, setidaknya terdapat 62 aturan wajib jilbab yang terjadi di 24 dari 34 provinsi, yang menyasar pada ASN perempuan, guru, dosen, dan kemudian ternyata meluas pada pekerja seni, ahli hukum, ibu rumah tangga, dokter, dan profesi-profesi lainnya. Di sisi lain, yang paling mengkhawatirkan, di sekolah negeri, pemaksaan jilbab berjalan sistemik sejak tahun 1999 karena di sekolah negeri, di kurikulum 2013 tercantum jilbab ada pada kurikulum kompetensi dasar pelajaran agama Islam. Kalimat kompetensi dasarnya berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang kemudian dimaknakan sempit dengan tafsir tunggal jilbab. Dan para anak perempuan menjadi korban selalu menjadi korban intimidasi hadis-hadis palsu. Jika saya tidak memakai jilbab, bapak saya masuk neraka, kakak laki-laki saya masuk neraka, suami saya masuk neraka. Dan himbauan itulah yang berubah menjadi bentuk intimidasi, ancaman, dan dikeluarkan dari sekolah. Kami para pendukung petisi ini khawatir karena banyak sekali korban yang sudah berjatuhan, gitu ya, yang terlaporkan di Human Rights Watch sebanyak 140-an korban itu merupakan puncak fenomena gunung es. Dari sekian banyak para korban yang membisu dan ketakutan tidak berani berbicara. Misalnya perempuan non-muslim yang diintimidasi jilbab atau perempuan muslim sendiri, gitu ya, yang sudah melakukan percobaan bunuh diri, kemudian juga pemaksaan terhadap siswi yang Kristen, temuan satu sekolah di provinsi lain guru laki-laki melakukan pelecehan seksual kepada siswi dengan dalih mereka tidak berjilbab. Di banyak sekolah negeri rambut siswi dipotong, dipertontonkan secara demonstratif oleh guru, pakaian mereka dicoret dengan spidol, bentuk hukuman lainnya prestasi akademik diturunkan. Dan percobaan bunuh diri dan gangguan body dysmorphic disorder ini yang sudah ditangani para psikolog dan psikiater yang terus meningkat jumlahnya. Buat kami para pendukung petisi ini, pelanggaran jilbab, pemaksaan ini bukan sesederhana masalah pakaian semata. Kami melihat lebih dalam dari itu, ini masalah kemanusiaan, ini masalah keadilan untuk memulihkan martabat perempuan memilih identitas dirinya. Kami tidak ingin negara kita yang kita cintai seperti Afghanistan, yang mereka menyesal, para aktivisnya mengatakan terlambat bersuara, menyerukan perlindungan untuk anak dan perempuan. Kita perlu melihat 20 tahun dari sekarang, para anak perempuan di Indonesia yang menjadi korban bullying, pemaksaan jilbab ini akan jadi ibu. Tidak terhindarkan akan jadi guru pertama dan utama untuk anak-anak. Ketika ibu ini adalah produk dari anak di masa lalu hasil intimidasi bullying yang begitu intensif, yang ditakuti masuk neraka dan doktrin yang kaku sejak masa kanak-kanak, mereka punya potensi terjebak kembali dalam siklus melakukan bullying kepada anak perempuan lainnya atau siapapun. Karena kita harus menyadari mendidik anak perempuan sama dengan mendidik satu generasi. Artinya, suram tidaknya masa depan Indonesia akan ditentukan seberapa banyak ibu di Indonesia yang bisa melahirkan generasi muda yang mampu menghargai keberagaman dan kemanusiaan. Terakhir, petisi ini didukung. Kami juga tidak menyangka bahwa ini sangat mendapat atensi yang luas. Sampai hari ini tercatat 847 pendukung petisi, terdiri dari para tokoh senior,
para guru besar lintas ilmu di berbagai universitas dan lembaga lainnya di Indonesia, kemudian para pemuka lintas agama dan keyakinan, para peneliti lintas bidang ilmu, para dosen fikih dan usul fikih, akademisi lintas ilmu, ahli hukum, anggota DPR, ASN, dokter, psikolog, sosiolog, aktivis keadilan gender, aktivis serikat pekerja rumah tangga, aktivis penyandang disabilitas, aktivis lingkungan hidup, aktivis HAM lintas iman dan toleransi, aktivis perempuan dan anak, pengacara, notaris, jurnalis, seniman, musisi, penari, pekerja seni, pegiat kebudayaan, pengusaha, penulis, sejarawan, arsitek, purnawirawan tentara, para guru SD, SMP, SMA, dan SMK, para ibu rumah tangga, para kepala sekolah, para orang tua korban perundungan, para pelajar dan mahasiswa, dewan adat di beberapa provinsi, sekolah perempuan di banyak provinsi Indonesia, dan begitu banyak lembaga-lembaga lain dan sejumlah profesi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih atas dukungannya. Ini bukan tentang kita, ini tentang masa depan anak-anak perempuan kita kelak. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, Mas Alif. Selamat pagi, Teh Iva, Hanifah, Misbah. Terima kasih. Ya, Ibu Tamalia, yang betul namanya Iva. Tadi sudah dikoreksi juga di teks. Kemarin salah tik itunya. Ya. Dan selain yang disampaikan Teh Iva tadi, juga dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden ikut bergabung di dalam petisi seruan Indonesia ini. Ibu Natalia Subagio, Pak Felin Iskandar, Ibu Nuraini, Mbak Renat, Mbak Eliana, Ibu Ida Ruwaida, selamat pagi, sudah hadir, dan juga beberapa Bapak Ibu yang lain. Tadi Teh Iva menggarisbawahi juga mengenai tubuh perempuan, intinya ya. Ada tentu saja banyak pertanyaan, mengapa kalau sekolah dan bahkan orang tua memerintahkan istri dan anak perempuannya untuk mengenakan jilbab, gitu ya, dan memberikan alasan-alasan yang itu bersifat wajib gitu untuk dikenakan, atau mungkin juga ada sekolah dan orang tua yang melarang putrinya atau istrinya mengenakan jilbab. Itu merupakan tindakan pelanggaran hak asasi. Kita mau tahu penjelasan lebih rincinya soal ini, gitu ya, tentang otonomi tubuh, tentang kebebasan, tentang tindakan anti diskriminasi. Saya kira Direktur Eksekutif Kalana Mitra, Mbak Lilis Listiawati, bisa mengelaborasinya untuk kita semua. Mbak Lilis masih di jalan ya? Silakan Mbak Lilis. Oke, selamat pagi Mas Alif. Terdengar suara saya? Cukup dengan baik. Oke. Terima kasih Mas Alif, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menggagas kegiatan dan petisi ini. Saya pikir dengan banyaknya orang yang terlibat, 800-an orang, itu menandakan bahwa berbicara tentang kebebasan untuk menentukan pilihan terhadap dirinya itu bukan hanya bicara 1-2 orang, bukan hanya bicara 1-2 kelompok, tetapi berbicara konteks masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan ini, dalam melihat kasus-kasus yang terjadi dan juga kemudian menyikapi SKP 3 Menteri, saya ingin menggarisbawahi dalam konteks kerangka hak asasi manusia, yaitu khususnya berbicara tentang hak perempuan dan juga hak anak perempuan. Pertama, bahwa saya yakin kita semua tahu bahwa dalam konstitusi kita, di dalam kebijakan-kebijakan di negara ini, bahwa setiap manusia yang ada di Indonesia itu dilindungi haknya untuk kemudian mempunyai kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Gitu. Karena sekali lagi kita berbicara Indonesia, kita berbicara keberagaman. Kita berbicara tidak hanya satu kultur, kita tidak berbicara tidak hanya satu agama, kita tidak hanya berbicara satu ras dan yang lainnya. Karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita berbicara adalah keberagaman dengan berbagai ragam kebudayaan dan sebagainya.
Nah, dalam konteks inilah maka kalau kita berbicara tentang keberagaman, maka poinnya adalah tidak kemudian ada unsur pemaksaan terhadap apapun, terhadap pilihan dirinya. Nah, dalam konteks memilih ke busana, memilih kemudian menggunakan apa, maka kebebasan dan juga keberagaman itu harus dijunjung tinggi. Poin yang sangat mendasar sebetulnya kalau kita mencermati SKB 3 Menteri yang menurut kami sudah cukup mengakomodir apa yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat adalah bahwa tidak ada pemaksaan. Juga kita tidak, kalau saya membaca ya, itu juga tidak melarang orang menggunakan jilbab. Jadi ini kita mencoba melihatnya tidak kemudian ketika orang menyerukan bahwa mendukung SKB 3 Menteri, kemudian dikatakan bahwa itu anti jilbab. Tidak. Karena kalau kita cermati bahwa SKB 3 Menteri juga berbicara tetap mendukung pilihan orang untuk menggunakan jilbab, tetapi tidak boleh kemudian poinnya adalah tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap pilihan orang. Itu saya pikir yang menjadi poin besar. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara dalam konteks pendidikan, misalkan anak-anak Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah kenyamanan, keamanan di dalam melakukan pendidikan atau di dalam menjalani pendidikannya. Ketika ada unsur-unsur ketidaknyamanan, maka pasti ini akan berimbas pada pendidikan yang diterima oleh anak-anak Indonesia. Nah, ini akan panjang seperti yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ifah di depan, bagaimana generasi-generasi ke depan kalau kemudian dalam proses pendidikannya, dalam proses mendapatkan hak-haknya sebagai anak perempuan, sebagai anak Indonesia, itu tidak terpenuhi. Nah, Mas Alif, dalam kerangka inilah kemudian kami sebetulnya kalau Kalyana Mitra khususnya sebagai bagian dari gerakan perempuan, sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil yang berbicara dan terus melakukan advokasi tentang hak-hak perempuan dan anak-anak perempuan, maka kita tetap menjunjung tinggi, menghargai setiap perbedaan dan juga pilihan. Karena setiap perempuan itu juga punya hak atas tubuhnya, setiap anak juga punya pilihan. Itu, jadi unsur pemaksaan ini yang menjadi poin bagi kami, pemaksaan dan juga kemudian ada perundungan, itu saya pikir itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 1 Juni kemarin kita baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila. Bagaimana kemudian sebetulnya bicara Pancasila, bicara Bhinneka Tunggal Ika itu berbicara persatuan Indonesia. Saya pikir itu Mas Alif poinnya yang jadi persoalan ini sebetulnya kalau kita meletakkan pada prinsip saling menghargai perbedaan, saling menghargai, saling menghormati pilihan, itu akan menjadi damai menurut saya. Gitu. Itu saja Mas Alif dari saya. Terima kasih dan saya tetap terus mendukung bagaimana setiap anak perempuan dan juga perempuan Indonesia punya pilihan terhadap dirinya. Terima kasih. Sewa buat orang lain nggak sih selain orang tua? Terima kasih Mbak Lilis. Mbak Tika Bisono, selamat datang. Juga Mbak Milano, Mbak Damai Ria Pakpahan, senang sekali banyak yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kita penting menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Lilis Listiawati, Direktur Eksekutif Kalyana Mitra, mengenai prinsip saling menghargai, kemudian mengakui tentang kebebasan tiap-tiap orang untuk memilih pakaiannya sendiri, gitu ya kan. Busana itu tentu adalah hak dari setiap kita, intinya ya. Bahwa ada orang ingin mengikuti seperti kita lihat juga Mbak Lilis, gitu ya, rambutnya ditutup, gitu ya, dan sudah cukup lama, gitu ya, bukan baru-baru ini. Itunya adalah pilihan-pilihan bebasnya, itunya. Jadi baik Iva, ya, baik Iva maupun Mbak Lilis tadi menggarisbawahi bahwa tidak ada satu, pada dasarnya ya, maksud saya, tidak ada satu lembaga pun, satu kekuasaan semutlak apapun yang bisa menentukan seseorang mengenakan apa bagi tubuhnya sendiri. Tapi kemudian juga ada pertanyaan dong, ya, kalau kemudian seorang anak sekolah pula, gitu kan,
atau seorang guru perempuan yang punya bos gitu ya, baik namanya kepala sekolah maupun namanya kepala dinas maupun namanya wali kota gitu ya. Kalau mereka kemudian dipaksa, diwajibkan dengan berbagai alasan yang semua punya dasarnya di tiap kota dan kabupaten masing-masing, lalu apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Kita mau tahu bagaimana orang misalnya melapor gitu ya, kalau kemudian hak-haknya dilanggar gitu. Kalau kemudian sebagai pekerja mereka juga kalau nggak pakai jilbab misalnya tidak boleh gitu, atau bahkan tidak boleh pakai jilbab, karena kita pernah dapat kasus-kasus serupa itu juga gitu. Kepala Ombudsman Sumatera Barat, Ibu Yevri Heriani akan menyampaikan beberapa poinnya kepada kita. Mbak Yevri, silakan Mbak. Terima kasih banyak Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya banyak ya memang benar Mas Alif, ternyata di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat sendiri ada beberapa laporan terkait dengan penggunaan jilbab gitu ya. Di antaranya itu kalau tadi bicara tentang guru, bicara tentang murid, tapi ini justru masyarakat yang memanfaatkan layanan publik ketika dia datang ke penyelenggara layanan publik tidak menggunakan jilbab padahal dia Kristen, kemudian dipaksa dan tidak diberikan layanan dan yang bersangkutan melaporkan ke Ombudsman dan Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut. Nah, artinya untuk berbagai kasus-kasus yang banyak sebetulnya kita temukan di masyarakat, khususnya kalau Ombudsman secara spesifik adalah lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara negara, termasuk BUMN, badan hukum milik negara, dan satunya itu adalah swasta dan perorangan. Jadi kan sering kita melihat swasta dan perorangan yang menggunakan anggaran negara dalam penyelenggaraan layanan publiknya itu di dalam pengawasan Ombudsman RI. Nah, kerja-kerja yang dilakukan oleh Ombudsman selain melakukan pencegahan tindak maladministrasi yang sering terjadi di penyelenggara layanan publik, juga menerima laporan masyarakat. Ombudsman menjadi saluran resmi untuk masyarakat bisa melaporkan berbagai tindakan maladministrasi yang terjadi di berbagai penyelenggara. Tujuan kita tentu adalah penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dari waktu ke waktu, excellent services, di mana keadilan didapatkan oleh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Tapi saya perlu informasikan juga sebetulnya masyarakat juga mudah mengakses berbagai saluran-saluran lain yang disiapkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah SP4N Lapor. Di sana ada Kemenpan RB, ada KSP, dan ada juga Ombudsman. Jadi dengan jari kita saja cari SP4N bisa lapor. Nah, terkait kembali dengan Ombudsman, masyarakat banyak melaporkan berbagai tindakan-tindakan yang satu kita sebut tadi kalau dipaksa mungkin saja itu tindakan yang tak patut. Jadi ada berbagai dugaan maladministrasi yang sering muncul dan hadir dilaporkan ke Ombudsman, di antaranya itu tindakan yang tidak patut, perlakuan di mana penyelenggara layanan publik melakukan tindakan-tindakan yang kasar, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai penyelenggara layanan publik, itu bisa dilaporkan ke Ombudsman. Bisa juga ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Tadi misalnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Lilis ataupun Mbak Ifah, sebetulnya sekolah punya wewenang gitu ya untuk bikin aturan boleh gitu. Tetapi sekolah juga harus menghargai adanya kebebasan yang disampaikan oleh Mbak Lilis yang itu ada di dalam konstitusi gitu. Artinya penyelenggara layanan publik tidak boleh melebih-lebih, tidak boleh menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan tujuannya, karena ada tujuan terbesar adalah memastikan hadirnya negara untuk kita bisa hidup dalam keadilan sehingga kita bisa mewujudkan kesejahteraan gitu. Itu yang menjadi bagian terpenting. Tapi kalau wewenang itu tidak digunakan secara baik, maka
masyarakat pun bisa melaporkan kepada Ombudsman dengan tadi ada dugaannya yang disebut dugaan penyalahgunaan wewenang gitu. Nah, kemarin saya mau ini aja merefleksi apa yang dilakukan oleh Ombudsman beberapa waktu yang lalu terkait dengan adanya laporan yang disampaikan oleh salah seorang siswa di SMK 2 Padang, tetapi laporan itu sebetulnya nggak sampai ke Ombudsman gitu. Mereka nggak lapor ke Ombudsman, tapi Ombudsman melakukan inisiatif investigasi dengan dugaan pertama yang tadi kami pikirkan itu ada terjadi diskriminasi, tetapi setelah kami lihat ternyata yang tadi ada tindakan yang tidak patut di mana guru berulang-ulang dalam tanda kutip menyalahkan siswa dengan pilihannya gitu ya, atau menanya-nanyai siswa dengan pilihannya, dan itu membuat siswa tidak nyaman, merasa tidak tidak dihargai dengan pilihannya tersebut gitu ya. Yang kedua itu adalah penyalahgunaan wewenang itu. Hal yang lain gitu terkait dengan laporan ini kita sudah terkait dengan inisiatif investigasi ini kita sudah menyampaikan beberapa tindakan korektif kepada penyelenggara layanan. Di antara tindakan korektifnya itu adalah kembali mereview aturan-aturan yang ada di sekolah. SMK 2 sudah melakukan perbaikan terkait dengan aturan yang mereka buat tersebut gitu. Nah, ada lagi yang tadi kami sampaikan tidak memberikan layanan. Jadi ada dugaan tidak memberikan layanan. Kalau misalnya kita karena pakaian kita tidak diberikan layanan pada satu penyelenggara layanan publik, maka kita juga punya hak untuk melaporkan tindakan tersebut kepada Ombudsman. Dan kami informasikan Ombudsman itu ada di 34 provinsi. Jadi kita bisa mengakses dan memberikan laporan-laporan terkait dengan penyelenggara negara yang tidak memberikan layanan karena kita menggunakan pakaian tertentu gitu. Itu bisa dilaporkan. Hal yang lain adalah di antara yang sering juga dilaporkan itu terkait dengan penyimpangan prosedur gitu. Nah, sebetulnya nggak ada prosedurnya bahwa orang datang ke penyelenggara layanan publik harus menggunakan pakaian tertentu misalnya. Tidak ada prosedurnya di penyelenggara tersebut gitu. Tetapi itu dibuat-buat gitu ya, bahwa yang datang itu harus menggunakan jilbab gitu, harus menggunakan pakaian tertentu. Nah, masyarakat juga bisa melaporkan terkait dengan dugaan penyimpangan prosedur kalau mereka mengalami hal tersebut. Nah, terkait dengan hal ini semua, kami sebetulnya selalu mendorong masyarakat untuk melaporkan berbagai tindakan-tindakan yang karena pilihan untuk mengekspresikan diri gitu ya. Nah, maka mereka mendapatkan persoalan di penyelenggara layanan publik, baik itu tadi yang disampaikan Mas Alif, apakah itu atasannya, apakah itu pelaksananya gitu ya, maka marilah kita melapor. Berani lapor itu baik karena apa gitu ya? Karena ini adalah bagian kewajiban kita atau hak kita gitu ya, bukan kewajiban, hak kita untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Kita tahu di Undang-Undang 25 tahun 2009 dinyatakan bahwa masyarakat punya hak untuk mengawasi standar pelayanan publik. Artinya kita bisa mengawasi penyelenggaraan layanan publik itu sendiri. Ketika kita melakukan pengawasan penyelenggaraan layanan publik dengan mengadukan atau menyampaikan keluhan terhadap institusi tersebut, kemudian kalau tidak mendapatkan layanan dan lain-lainnya, maka bisa melaporkan kepada Ombudsman. Ini bagian kita untuk tadi yang seperti saya sampaikan, bagian dari hak kita agar kita bisa mendapatkan layanan yang lebih berkualitas dan lebih excellent gitu ya, sehingga yang tadi kondisi adil bagi seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul terwujud. Nah, mari sekali lagi tentunya kita perlu memastikan bahwa masyarakat
menggunakan atau mengakses berbagai layanan pengaduan-pengaduan yang sudah disiapkan oleh negara. Kita tahu juga ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, untuk anak-anak bisa juga melapor kepada Komnas Anak jika terjadi perundungan-perundungan disebabkan oleh bagaimana anak-anak atau perempuan atau siapapun dalam mengekspresikan dirinya gitu. Karena kita tahu bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, terus menyatakan pikiran, sikapnya gitu ya, sesuai dengan hati nuraninya gitu. Mari kita hargai setiap orang dengan kebebasannya, sehingga berbagai aturan-aturan yang ada itu juga mempertimbangkan adanya hak individu yang perlu kita hargai, dan mari kita laporkan ketika hak-hak yang kita miliki itu tidak diakomodasi oleh penyelenggara pelayanan publik. Kira-kira itu Mas Alif yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yevri Heriani, dan rekan-rekan sekalian bisa juga mengajukan pertanyaan langsung. Cuma nanti saya bacakan terakhir ya, Ibu Tamalia, pertanyaannya saya tahan dulu. Ini pertanyaan untuk Ombudsman. Rekan-rekan media juga dipersilakan kalau mau jump in aja di ruang chat ininya. Kita akan mendengarkan dulu apa yang secara lengkap yang kita serukan. Judulnya adalah namanya Seruan Indonesia, hentikan perundungan dan intimidasi lewat aturan busana. Sudah bersama kita Ibu, ini terkenal sekali ini ya. Rekan-rekan sering membacanya tentu saja di media massa, baik online maupun barangkali masih juga ada yang membaca kertas ya. Brigadir Jenderal Purnawirawan Polisi Ibu Sri Rumiati akan membacakan naskah Seruan Indonesia untuk kita semua. Ibu Sri Rumiati, silakan Bu. Ya Bu, silakan di unmute. Oke, mungkin kita bisa. Halo Ibu Sri. Oh ya. Ya, kita lewatkan dulu ya, pembacaan ini bisa di akhir juga gitu ya kan, untuk bisa kita dengar semua naskahnya. Nah, ada beberapa orang yang sudah hadir juga di ruangan kita, seorang guru di Yogyakarta, SMK Negeri, kemudian juga ada seorang ibu di Lampung yang memiliki 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah, dan juga ada Mbak Soraya Hak di sini. Mbak Aya nanti saya minta Mbak Aya cerita sedikit ya pengalamannya. Ya. Nah, ketiga perempuan ini akan bicara kepada kita. Halo, selamat siang, mohon maaf. Halo, selamat siang Ibu Sri ya. Halo, di luar selamat ya. Siang. Selamat siang Bu. Mohon maaf nih karena tidak begitu bagus jaringan di sini. Baik. Baik, saya langsung membacakan ini Seruan untuk Indonesia ini. Siap Bu, kalau begitu, kalau memang Ibu sudah siap ya, Ibu Sri ya. Oke. Baik Bu, dipersilakan, monggo. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi ini seruan untuk Indonesia untuk menghentikan perundungan dan intimidasi lewat aturan busana. Kami menyambut baik keputusan 3 Menteri soal seragam sekolah negeri pada 3 Februari 2021. Dia memberi kesempatan kepada siswa dan guru perempuan untuk memilih busana mereka. Mau pakai atribut keagamaan boleh, tanpa atribut juga boleh. Namun kami prihatin dengan Mahkamah Agung membatalkan aturan tersebut 3 bulan sesudahnya. Susahnya pertimbangan Mahkamah Agung belum terbit. Masyarakat tidak bisa membaca apa dasarnya. Kesannya, keputusan dibuat terburu hanya 2 bulan sejak dimohonkan oleh
M. Sayuti dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Padang. Ia terkesan tidak dilakukan verifikasi terhadap pelanggaran di berbagai daerah. Ketika hakim juga tidak minta masukan dari Komnas Perempuan serta unsur masyarakat yang dirugikan oleh kewajiban berjilbab. Kami prihatin karena kami melihat korban sudah berjatuhan akibat diskriminasi, perundungan, dan pemaksaan pakai jilbab bagi anak dan perempuan. Para psikolog kini menangani pasien gangguan jiwa, termasuk percobaan bunuh diri, akibat trauma perundungan. Menurut Komnas Perempuan, ada minimal 62 aturan wajib jilbab di seluruh Indonesia. Human Rights Watch mengatakan aturan wajib jilbab efektif pada minimal 24 dari 34 provinsi. Aturan ini muncul tahun 2001 di Sumatera Barat, tahun 2002 di Aceh, lantas makin meluas, diberlakukan pada anak perempuan sejak kelas 1 sampai kelas 12, juga pegawai negeri perempuan, guru, dosen, dokter, dan lainnya. Aturan ini dijadikan pembenaran buat diskriminasi dan menekan anak dan perempuan memakai jilbab dengan hukuman masing-masing. Di sekolah negeri, jilbab ada pada kurikulum kompetensi pelajaran agama Islam. Kalimat berpakaian sesuai dengan syariat Islam dikemanakan sempit dengan jilbab, baju panjang dan rok panjang. Kata himbauan bisa berubah jadi intimidasi, ancaman, atau dikeluarkan sekolah. Di Sumatera Barat, murid perempuan termasuk yang Protestan, Katolik, dan Hindu dipaksa berjilbab. Di SMA Negeri 2 Cipinong, ada siswa coba bunuh diri. Di SMA Negeri 3 Genteng, Banyuwangi, sekolah menekan siswi Kristen mundur karena menolak pakai jilbab. Banyak guru sekolah negeri menggunting rambut siswi. Banyak guru mencoret pakaian siswi dengan spidol. Banyak guru kaitkan jilbab dengan prestasi akademik. Pada Februari 2020, 10 anggota pramuka tewas saat susur sungai di Sleman. Tim Search and Rescue mengatakan rok panjang membatasi gerakan dan kemampuan korban untuk menyelamatkan diri. Kami tidak ada masalah bila perempuan memilih pakaian jilbab. Persoalannya, kami menolak paksaan dalam bentuk berpakaian. Protes kami juga berlaku pada sekolah negeri di Bali, Flores, dan Papua, di mana ada siswa muslim dilarang berjilbab. Kami tidak mempersoalkan sektor swasta, sekolah, bisnis, sosial, dan seterusnya. Orang bisa memilih mau masuk ke sekolah swasta atau tidak. Namun, kami menolak sektor negara yang dibiayai dana publik dipakai buat atribut agama tertentu. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan agama, keyakinan, berekspresi, hak pekerjaan, serta pendidikan tanpa diskriminasi. Perempuan memiliki hak setara dengan laki-laki. Pembatasan terhadap baik ini hanya bisa dilakukan demi tujuan yang sah, tidak sewenang-wenang, dan non-diskriminatif. Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yakut Khalil, Paumas, serta Menteri Pendidikan Nadiem Makarim seyogyanya mengeluarkan peraturan baru untuk melindungi anak dan perempuan dari pelanggaran busana. Kami juga menuntut semua kepala negara, kepala kantor pemerintahan dan perusahaan negara, kepala sekolah negeri, dan semua guru negeri mencabut paksaan busana di tempat mereka. Komisi Yudisial seharusnya memeriksa Irfan Bahrudin, Isu Daryanto, dan Julius terkait kode etik hakim. Pelanggaran jilbab bukan semata masalah pakaian. Ini masalah keadilan buat perempuan untuk memilih identitas dirinya. Mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu generasi. Masa depan keindonesiaan kita ditentukan oleh seberapa banyak generasi muda mampu menghargai konstitusi, keberagaman, dan kemanusiaan. Demikian seruan yang kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih.
Ibu Sri Kusmiati, terima kasih Bu. Jaga kesehatan Bu. Senang sekali melihat Ibu segar bugar nih. Matur suwun. Terima kasih Pak Andreas, mohon maaf karena agak suasananya tidak begitu kondusif untuk mengikuti secara tuntas. Terima kasih. Selamat siang. 86 Bu. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, kawan-kawan sekalian, itu tadi yang disampaikan oleh seruan yang dibacakan oleh Ibu Sri Rusmiati. Ada bagian yang juga cukup penting nanti mungkin akan disampaikan. Saya kira saya minta nanti Mbak Maha Agung Kusuma Pertiwi, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, gitu ya kan? Karena dalam seruan kita bilang bahwa pemerintah, Presiden Joko Widodo dan beberapa menterinya untuk mengeluarkan aturan baru dari surat keputusan bersama 3 menteri yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung ini. Tapi sebelum itu saya mau ke 2 testimoni dulu. Saya mulai dari Yogyakarta. Mohon maaf kepada rekan-rekan dan juga kepada teman media untuk sementara nama kedua pemberi kesaksian ini kami samarkan dulu. Kita sebut saja dulu. Yang dari Yogyakarta adalah seorang ibu guru SMK Negeri. Ibu sudah siap Bu? Silakan Bu, waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan testimoni. Testimoni ini adalah cerita tentang apa yang terjadi setelah saya mengadukan yang bully jilbab, karena sekarang ini saya sedang merasakan fitnah yang terjadi setelah pelaporan, yang tadi Ibu Yefri sampaikan bahwa pelaporan itu baik. Tidak saya alami itu baik. Justru malah sebaliknya, saya dianggap orang yang mencemarkan nama baik instansi karena telah melaporkan hal ini. Awal saya masuk jadi CPNS di Yogyakarta adalah berawal dari dress code, baju adat yang tidak menggunakan jilbab, rambutnya harus gelung tekuk di Kepatihan Yogyakarta untuk menerima surat keputusan CPNS. Ketika kami tiba di sekolah, saya bersama teman-teman CPNS saya, 10 guru baru, saya mendapatkan pertanyaan yang agak keras intonasinya. Mana jilbabnya? Kemudian pada hari berikutnya, alasan saya memakai jilbab adalah karena saya takut ditanya jilbabnya mana lagi. Setelah 6 bulan saya menggunakan jilbab sebagai CPNS, saya merasakan gelisah, tidak ingin ikut foto, selalu ingin bersembunyi, tidak mau dilihat orang dalam keadaan penampilan seperti itu, tidak ingin orang lain melihat saya agamanya apa. Saya merasa gelisah, sakit kepala. Kemudian teman-teman CPNS saya juga merasa tidak suka dengan sikap saya yang seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk mengkomunikasikan kepada kepala sekolah bahwa saya ingin melepas jilbab beserta dengan alasannya, yaitu saya tidak percaya bahwa jilbab itu suatu kewajiban. Akan tetapi kepala sekolah menanggapinya dengan sedikit marah dan malah menuntut saya untuk seharusnya tambah nyaman, bukan semakin tidak nyaman. Oleh karena itu saya lanjutkan memakai jilbab, tetapi dengan rasa lebih tidak ikhlas, tidak nyaman. Kemudian pada bulan November, 9 bulan setelah saya masuk CPNS, saya bilang kepada ibu saya yang juga sebagai guru di sekolah tempat saya kerja, senior, saya bilang, "Ibu, saya mau mengundurkan diri.
karena saya sudah tidak tahan memakai jilbab. Saya tidak tahu kalau ternyata untuk masuk sekolah ini harus menggunakan jilbab. Kalau saya sudah tahu sejak awal, saya tidak akan mendaftar ke sekolah ini. Karena ibu saya khawatir, ibu saya melaporkan kepada kepala sekolah. Tujuan ibu saya melapor ke kepala sekolah adalah untuk meminta motivasinya agar saya tetap betah bekerja di sana. Akan tetapi kepala sekolah itu sedikit marah kepada ibu saya dan memanggil saya, tolong panggil dia ke sini dengan intonasi yang sudah agak naik. Disinilah klimaksnya. Kepala sekolah meneriaki saya dengan kata-kata, camkan kata-kata saya. Ingat 3 hal ini. Pertama, apapun kepercayaanmu, kamu pakai jilbab. Yang kedua, perbaiki hubungan kamu dengan kolegamu. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kamu punya pikiran untuk keluar dari PNS, karena itu adalah tindakan yang menghina negara. Kemudian satu minggu selanjutnya saya juga menerima panggilan dari seorang wakasek perempuan Muslim. Beliau juga menuntut saya, memanggil saya ke suatu ruangan untuk mendiskusikan tentang kewajiban jilbab. Di ruangan tersebut saya diajak diskusi supaya saya memakai jilbab. Padahal di hari itu saya sudah memakai jilbab. Tetapi saya berusaha untuk mengatakan kepercayaan saya seperti apa. Kemudian 1 bulan berikutnya ada kegiatan rekreasi sekolah, di mana guru-guru memesan kaos yang kita bisa pilih lengan pendek atau panjang. Saya tulis lengan pendek. Tetapi kaos yang datang dengan nama saya berlengan panjang. Setelah 2 bulan kejadian itu, saya datang ke Dinas Dikpora, bertanya tentang bagaimana cara pengunduran diri. Kemudian saya ditanya, kenapa ingin mengundurkan diri? Saya ceritakan apa yang terjadi. Lalu kemudian di malam hari saat saya menuliskan surat pengunduran diri, saya sempat menuliskan komentar di grup pecinta budaya Nusantara di Facebook. Di sana saya berkomentar, saya CPNS guru di Yogyakarta. Saya ceritakan apa yang saya alami dan saya minta tolong teman-teman untuk bantu saya menuliskan alasan yang baik dan sopan agar saya tidak perlu menuliskan kata jilbab di sana. Mungkin ada seseorang yang tidak terima dengan cerita saya, kemudian meng-screenshot komentar saya dan dilaporkan ke Keraton Yogyakarta. Di malam hari itu setelah saya mendapatkan alasan yang baik dan sopan, saya segera hapus komentar itu karena nama Facebook saya adalah nama terang yang bisa dilacak. Saya hapus, kemudian esok harinya saya mengajukan surat pengunduran diri. Saya diantar ke BKD
tujuannya agar BKD tidak kaget menerima surat pengunduran diri saya. Saya ditemani oleh kepala sekolah. 1 hari berikutnya setelah saya mengundurkan diri, Kepsek memanggil saya ke ruangan dia dan menunjukkan pesan WhatsApp dari keraton yang mengirimkan hasil tangkapan layar komentar saya di malam itu. Beliau terlihat sangat ketakutan sekali dan mengatakan pada saya minta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh anak buah saya. Setelah 1 minggu saya mengundurkan diri, guru-guru non-muslim mengetahui rencana saya. Mereka tidak terima saya mengundurkan diri, karena itu seperti orang yang menyerah. Maka dari itu ibu saya diberitahu cara bicara dan menghadap kepada kepala sekolah lagi untuk mencabut surat pengunduran diri saya. Akhirnya setelah 1 minggu berjalan, kami menghadap kepala sekolah lagi dan ibu saya memohonkan untuk saya tidak memakai jilbab dulu dan semoga hidayah akan segera datang. Yang tentunya ibu saya hanya basa-basi mengatakan itu sebagai sopan santun. Tanggapan kepala sekolah saya, ya monggo terserah, itu terserah Anda. Tetapi jangan melintir kata-kata saya. Saya tidak pernah nyidang kok. Begitu. Akhirnya saya pergi ke BKD mengatakan hal yang terjadi. Setelah 1 bulan, corona mulai tersebar di Yogyakarta sehingga ASN harus work from home. Saya sangat terselamatkan pada momen itu karena saya tidak perlu menghadapi orang-orang dan saya juga tidak perlu bicara dengan orang-orang. Namun setelah 10 bulan kejadian itu, setelah saya mencabut surat pengunduran diri, saya menerima akibat dari pelaporan. Kepala sekolah saya curhat kepada tim penilai sekolah saya, sehingga tim penilai tersebut pada forum mengatakan bahwa apabila kalian ingin mengundurkan diri, mengundurkan dirilah dengan cara yang elegan. Jangan menjelek-jelekkan tempat kerja Anda yang sebelumnya. Di sana saya merasa terpojokkan. Saya merasa tim penilai tersebut hanya mendengar cerita versi dari kepala sekolah saja yang mendoktrin semua orang di dalam forum tersebut bahwa saya adalah pelaku pencemaran nama baik. Beberapa teman rekan sudah ada yang ketakutan sampai menegur ibu saya agar untuk menjaga komentar-komentar yang ditulis di sosial media. Ibu saya juga ditekan oleh kolega untuk menjilbabi saya. Jadi yang saya hadapi sekarang adalah fitnah yang disebabkan oleh karena tidak adanya hukum sehingga saya sebagai pelapor justru malah mendapatkan 2 kali bully, yang satu bully jilbab dan yang satu lagi fitnah pencemaran nama baik. Sekian testimoni saya. Apabila saya kurang jelas dalam menceritakan, itu
karena saya sekarang masih belum stabil pikirannya. Terima kasih. Terima kasih. Bu, terima kasih. Ibu jelas sekali. Juga kami menyimak dengan baik semua penuturan Ibu. Dan memaklumi juga situasinya yang belum stabil tadi. Teman-teman, beberapa waktu lalu, suatu malam, saya bergabung dalam satu sharing session mereka yang menjadi penyintas dari perundungan atau bullying, pemaksaan busana ini. Dia seorang mahasiswi saat ini dan menceritakan pengalamannya ketika duduk di bangku SMA. Sudah beberapa tahun lalu, tapi itu malam adalah pertama kalinya ya bicara semua tentang apa yang ia alami di bangku sekolahnya. 3 tahun ia ya karena dipaksa dan diwajibkan itu, ia mengalami pengucilan, dikucilkan oleh lingkungannya. Jadi masa SMA yang ada beberapa penyanyi di ruangan ini ya, ada Mbak Tika, ada Mbak Dian Maesari, jadi tahu lagunya bahwa katanya masa SMA adalah masa yang paling indah, itu menjadi satu masa yang buruk bagi kawan kita itu. Pengalamannya sudah lewat, tetapi beban yang ia terima itu masih dialami hingga sekarang. Persis seperti yang juga dialami oleh ibu guru kita di Yogyakarta ini. Jadi saya membaca Bu Guru di forum chat ini banyak sekali yang menguatkan. Ya walaupun jauh, kami semua bersama Ibu dan teman-teman yang lain. Ada Dameri Apakpahan Bu di Yogyakarta. Ada banyak kawan kita di Yogyakarta juga yang bisa bersama-sama Ibu untuk melewati situasi-situasi sulit ini. Dari Yogyakarta saya akan ke Lampung. Ibu kita di Lampung ini. Halo Ibu, selamat pagi atau selamat siang sekarang. Ya, memiliki 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah. Ibu sudah baik sambungannya, Bu. Ya, baik. Mari, Suara Bu. saya terdengar, Pak? Bagus sekali, Bu. Mari. Iya. Terima kasih, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kepada semua anggota di ini. Baik, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa testimoni atau pengalaman kami sebagai orang tua yang kedua putri kami mengalami perundungan di sekolah. Yang pertama adalah anak saya yang masuk SMA, yang kedua adalah SMP. Pertama saya sampaikan yang SMA dulu. Di SMA pertama kali waktu masuk ada kegiatan namanya MPLS atau istilah zaman dulu adalah MOS. Di sini adalah kegiatan perkenalan sekolah. Nah, kegiatan perkenalan sekolah ini awalnya pertama kali yaitu mengundang wali murid terlebih dahulu untuk diberikan sebuah arahan dan di dalamnya adalah penjelasan tentang kurikulum termasuk sosialisasi aturan di dalam sekolah, biaya-biaya selama pendidikan dan lain sebagainya. Di dalam rapat wali murid tersebut, saya menerima copy paper tentang aturan menjadi siswi di sekolah SMA. Yang menjadi utama untuk saya baca di situ adalah perihal ketentuan seragam sekolah. Jadi di dalamnya sebetulnya tidak ada aturan yang mengikat tentang seragam sekolah yang harus berjilbab begitu. Tapi kenyataannya saya lihat semuanya muslimah di SMA tersebut mengenakan jilbab. Karena saya yakin terhadap aturan sekolah tersebut yang sudah saya terima copy papernya, maka saya sampaikan kepada anak saya,
ke sekolah untuk tidak berjilbab karena anak saya memang kesehariannya tidak berjilbab. Kami Muslim, keluarga kami, kakak-kakak saya, adik saya juga ada yang berjilbab, ada juga yang tidak berjilbab. Tapi dalam keluarga saya, termasuk suami saya, kita punya keyakinan tersendiri berbeda tentang pemahaman hijab atau aurat itu sendiri. Nah, masuklah anak saya pada kegiatan MPLS hari pertama. Sebetulnya saya sudah berpikir pasti nanti ada sebuah perundungan, intimidasi atau hujatan-hujatan dari panitia. Begitu. Nah, ternyata ini benar apa yang saya pikirkan, apa yang saya ragukan. Pas anak saya pulang sekolah, dia nangis. Dia nangis menyampaikan dia tidak ingin sekolah di situ, di SMA negeri. Dia ingin pindah ke Jawa, ingin ikut Mbah Hutinya. Kenapa? Karena hujatan-hujatan yang disampaikan oleh kakak kelas atau panitia MPLS termasuk OSIS dan ROHIS itu sangat-sangat menyentuh perasaan dan membuat dia merasa menjadi seseorang yang tidak bermoral. Karena yang disampaikan begini, kamu muslim, kamu muslimah harus berjilbab karena kalau tidak berjilbab dosa besar dan yang menanggung adalah orang tua termasuk bapak dan saudara laki-lakimu. Terus yang kedua, kalau kamu tidak berjilbab, kamu di sekolah ini akan dianggap menjadi anak yang tidak bermoral, begitu. Terus ada lagi yang menyampaikan siap-siap aja, setiap hari kamu akan dihujat, diasingkan oleh kelompok kakak kelas dan teman-temanmu. Disampaikan begitu. Dan itu tidak sedikit yang menyampaikan kepada dia. Akhirnya saya tenangkan anak saya langsung mempunyai inisiatif untuk menemui kepala sekolah. Pada saat itu disarankan menemui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya ketemuilah beliau di rumah waktu sore hari karena saya menunggu suami saya pulang kantor, jadi saya menemuinya sore hari. Saya sampaikan apa yang terjadi pada anak saya, keadaan anak saya, dan hujatan-hujatan yang dialami anak saya. Terus saya tanya perihal peraturan yang resmi tentang seragam sekolah. Saya sampaikan begini kepada beliau sebagai guru kesiswaan waktu itu. Pak, kalau memang ada aturan yang legal, tertulis, jelas bahwa sekolah ini mewajibkan seragam dengan berjilbab, akan saya ikuti, Pak. Tapi tolong berikan saya aturan tersebut, tertulis tersebut. Nah, beliau menyampaikan tidak ada aturan, Bu, di sini. Kenapa di sekolahan itu ada semua menggunakan jilbab? Itu karena tidak tahu awalnya dulu bagaimana anjuran-anjuran dari guru agama, anjuran dari beberapa guru kepada siswi muslimah untuk berjilbab. Nah, anjuran-anjuran itu menjadi sebuah kebiasaan sampai saat ini. Sementara aturan legalnya tidak ada, Bu. Begitu jawaban dari guru kesiswaan. Nah, kalau begitu anak saya tidak berjilbab, tidak menyalahi aturan ya, Pak? Tidak. Terus bagaimana, Pak, dengan tindakan sekolah terhadap panitia, kakak kelas, OSIS dan ROHIS yang mereka meyakini bahwa jilbab itu wajib, begitu. Saya meminta kepada Bapak selaku wakil kepala sekolah, saya minta untuk audiensi temukan saya kepada OSIS, panitia dan mungkin beberapa guru dan kepala sekolah untuk kita saling menemukan titik temu untuk kesepakatan ini agar anak saya bisa nyaman masuk sekolah, tidak ada lagi perundungan, intimidasi atau hujatan. Begitu. Alhamdulillah oleh bidang kesiswaan kami difasilitasi melakukan audiensi
dan diterima dengan baik apa argumen-argumen kami. Terus akhirnya beliau, pihak sekolah maupun kepala sekolah menyampaikan siap mengkanter intimidasi perundungan dari kakak kelas. Begitu. Akhirnya clear, selesai di SMA anak saya. Selanjutnya saya sampaikan secara singkat ini untuk adiknya yang SMP. Nah, untuk yang adiknya SMP ini sampai sekarang tidak menemukan titik temu, bahkan berdampak secara mentalitas terhadap anak saya yang kecil ini SMP. Mungkin yang SMA karena sudah mulai menginjak dewasa dan teman-teman SMA-nya itu sudah mempunyai pola pikir yang menginjak dewasa sehingga bisa menerima. Nah, ini yang SMP. Yang SMP ini pertama kali masuk sekolah kebetulan pandemi. Pada saat pandemi kita ketemuannya itu tatap muka seminggu 2 kali. Arahan pertama kali sekolah tidak menggunakan jilbab dan dihimbau kepada guru wali sekolahnya tanya kepada anak saya, kamu muslim? Iya Bu. Muslim kok nggak pakai jilbab? Besok kalau ke sekolah pakai jilbab ya, begitu. Anak saya terus sepertinya kayak saya ditegur, saya ada yang salah. Dia pulang menyampaikan kepada saya begitu. Terus hari kedua tetap pertemuan kedua tidak menggunakan jilbab masih. Karena saya sampaikan tidak ada aturan berjilbab, nah tidak apa-apa, tidak pakai jilbab. Nah, yang hari kedua tatap muka yang kedua tidak pakai jilbab ini yang parah karena anak saya dihujat oleh kakak kelasnya dan kalimat hujatannya sangat-sangat tidak pantas untuk anak seusia mereka, seusia SMP, sangat-sangat tidak pantas. Dan itu ada di WA, ada di melalui VN, melalui apa saja hujatan itu. Terus di sekolah itu juga pandangan mereka sewot terhadap anak saya, dijauhi, apa istilahnya ya juga, ya macam-macam lah. Nah di situ anak saya tidak mau sekolah, dia ingin pindah, yang kecil nangis tidak mau sekolah. Bahkan keluar rumah pun tidak mau. Yang biasanya keluar rumah mau ke supermarket, beli kue, beli camilan, tidak mau. Kenapa nak tidak mau? Karena nanti kalau saya ketemu guru saya tidak pakai jilbab, saya ditegur. Nanti kalau saya keluar tidak pakai jilbab, ketemu teman saya melaporkan kepada guru saya, dan besok saya ditegur sama guru saya. Begitu. Nah, ketakutan ini terjadi kepada anak saya. Sekolah selanjutnya anak saya tidak mau masuk kalau tidak diantar sama saya. Tidak mau di pintu gerbang saja, sampai harus masuk sekolah. Karena kita tatap muka itu 2 kali, kadang ambil soal terus bawa pulang atau penyerahan tugas-tugas, itu harus didampingi saya karena dia tidak mau nanti ada hal-hal yang apa itu dia menjadi ketakutan begitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya. Anak saya yang SMP ini adalah anak yang ceria, anak yang sangat percaya diri. Dia menjadi anak yang tidak percaya diri, dia menjadi penakut, terus dia menarik diri dari teman-temannya. Biasanya dia pergi sekolah rombongan sama teman-temannya, dia harus minta antar sama mamanya. Terus dia menjadi depresi, pendiam, dan membuat semangat belajarnya menjadi menurun. Itu yang membuat saya khawatir. Akhirnya saya menyampaikan kepada teman saya curhat kepada teman saya, yang teman saya salah satunya adalah seorang aktivis. Nah, beliau yang memberikan saran saya untuk ke psikolog. Nah, kebetulan juga ada keluarga kami salah satunya punya referensi teman psikolog. Saya ajak ke teman saya tersebut. Nah, ternyata anak saya ini sudah parah. Sudah sangat parah tingkat depresi, tingkat stresnya. Nah, akhirnya Halo Bu.
Dengar ya? Lanjut ya. Suaranya menjauh ya Bu ya? Sudah jelas Ibu, Bapak? Mari Bu, mari. Sedikit gangguan. Ya. Lanjutkan. Nah ini pada anak saya, singkat kata bahwa kedua anak saya mengalami perundungan, intimidasi oleh akibat tidak menggunakan jilbab di sekolah. Nah, untuk tindakan saya sebagai orang tua terhadap anak saya yang SMP ini, karena saat itu terkendala masa pandemi, kita tidak bisa melakukan pertemuan terhadap wali kelas atau kepala sekolah, dan saya keburu menyampaikan kepada teman saya yang aktivis itu, dan tersampaikan kepada di portal Kemendikbud, akhirnya mendapatkan respon dari Kemendikbud. Kemendikbud melakukan kunjungan yang dilakukan oleh tim auditor Irjen Kemendikbud kepada SMA, sekolah SMA anak saya dan sekolah SMP anak saya pada tanggal 7 April 2021 kemarin. Di situ melakukan wawancara, dari tim melakukan wawancara kepada anak saya dan beberapa wakil dari anak saya, terus kepada beberapa guru, termasuk saya juga. Di situ kalau yang di SMA tidak ada masalah, yang di SMP ini yang menjadi masalah tetap sampai sekarang. Meskipun sudah ada himbauan sosialisasi tentang aturan-aturan dan SKB 3 Menteri di SMP negeri tersebut, tempat anak saya sekolah, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap aturan tersebut. Buktinya apa? Buktinya setelah saya mengikuti rapat wali murid, karena katanya ini merupakan tindakan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah untuk mensosialisasikan tentang SKB 3 Menteri, mensosialisasikan bahwa tidak ada aturan seragam berjilbab terhadap siswi muslimah kepada wali murid, dan ini janji kepala sekolah kepada pihak tim auditor Irjen Kemendikbud, ternyata tidak dilakukan karena saya mengikuti di situ, mengikuti rapat tersebut yang dikumpulkan. Dan yang kedua kalinya, justru anak saya mendapatkan ejekan dan teguran dari kakak kelasnya termasuk teman-temannya. Begini yang disampaikan, ini salah kamu, gara-gara kamu, gara-gara orang tuamu melaporkan ke kementerian, sekolah kami menjadi jelek namanya. Kemarin kita dikunjungi oleh menteri, katanya begitu. Kenapa sih gara-gara jilbab aja kamu sampai melaporkan dan orang tuamu sampai melaporkan? Toh kita wajib berjilbab. Itu tidak benar. Kamu salah besar untuk masalah ini, digitukan. Terus siang-siang juga begitu. Temannya yang di dalam sekolah, yang di sini, ini loh teman rumahnya anak yang melaporkan itu. Ini loh orang tuanya yang melaporkan begitu. Itu anak SMP. Yang saya menjadi pikir begini, apa tindakan sekolah atas kasus ini terhadap anak kelompok OSIS dan kakak-kakak kelasnya yang melakukan intimidasi terhadap anak saya. Padahal waktu itu saya mendengar sendiri janji kepala sekolah, saya akan counter ini, saya akan mengumpulkan kakak-kakak kelasnya, saya akan mengumpulkan OSIS agar tidak melakukan hal-hal termasuk intimidasi dan perundungan. Saya akan melakukan sosialisasi bahwa seragam sekolah tidak wajib berjilbab. Nah, itu yang saya dengar sendiri, tapi kenyataannya yang terjadi pada anak saya seperti itu.
Nah, ini yang masih menjadi menurut saya apa ya, harus saya perjuangkan, dan saya butuh sekali teman-teman di sini, teman-teman di grup kebetulan juga mendukung saya harus bertindak bagaimana, apa yang harus saya lakukan, masa saya harus berhadapan langsung dengan anak-anak kecil tersebut, sepertinya itu bukan pada ranah saya, begitu. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah sebagai penutup, saya sangat berharap adanya sebuah aturan yang legal untuk seragam sekolah. Tidak ada pemaksaan terhadap atribut tertentu mengatasnamakan agama atau apapun. Karena kita punya hak, dan kenapa saya berharap, saya yakin dan saya tahu banyak orang tua yang juga merasakan seperti saya, tapi tidak mampu untuk berargumentasi, tidak mampu melakukan sesuatu hal yang seperti saya lakukan, karena tidak berani tersebut yang mereka alami. Begitu. Jadi begini, cukup menurut saya ulasan-ulasan pengalaman saya, dan semoga apa yang masih menjadi PR saya terkait dengan anak saya yang SMP ini menemukan solusi di dalam forum ini, dan semoga SKB 3 Menteri ini tetap bertahan, atau mungkin ada revitalisasi atau ada perubahan redaksi, tapi intinya saya sangat berharap ada aturan yang mengikat. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam, Bu. Ya, ada banyak orang tua dan juga siswa dan guru-guru lain yang beberapanya di antaranya didokumentasikan oleh Human Rights Watch yang memberikan keterangan atau kesaksian mengenai apa yang mereka alami. Yang terakhir di Lampung yang kita simak ini cukup mengejutkan, karena anak-anak temannya, maksudnya sesama anak-anak gitu ya, yang di dalam chatroom kita bisa baca sama-sama dari Ibu Natalia Subagio bahwa anak-anak ini bisa kejam juga terhadap anak-anak yang lain. Menurut Ibu Eni Supolo juga dari chatroom, bahwa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab dari sekolah, dari kepala sekolahnya dan guru-guru lainnya. Teman-teman sekalian, rekan-rekan pers, silakan bila ada yang mau menyampaikan pertanyaan untuk sekarang lewat chatroom dulu sebelum nanti bisa resen. Kita akan menjelang acara ini berakhir. Ada Mbak Sanas Haq ya, akan membacakan puisi. Halo Mbak Sanas, sehat ya Mbak Sanas. Puisi yang menghadirkan atau berasal dari satu kecemasan, ditulis oleh seorang kawan di Bandung gitu ya. Catatan untuk teman-teman perempuanku. Mbak Sanas, silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Alif, izin untuk membacakannya. Ini adalah puisi yang dibuat oleh Ibu SPR. Ini adalah sahabat kita semua. Catatan untuk teman-teman perempuanku. Belum pernah aku secemas ini akan urusan kehidupan berbangsa. Aku cemas. Suatu hari nanti kita akan kehilangan Indonesia. Di sini, di tanah yang di atasnya mengalir darah, keringat, air mata,
dan nyawa kakek nenek buyut kita. Orang-orang tidak akan lagi nampak beragam. Mereka akan nampak sama saja. Berpakaian sama, berperilaku sama, sama muramnya, sama diamnya. Tak lagi bertatap mata, apalagi bertukar senyum, berjabat tangan, atau berpelukan hangat. Tak ada lagi suara lemah lembut, berbisik, mendayu, menyejukkan hati. Kita tak lagi bisa menjadi kita. Sebab kita harus jadi orang lain. Aku cemas. Indonesia tidak akan lagi berwarna-warni. Tidak akan ada lagi jutaan warna pada bunga-bunga di gaun, kebaya, atau baju kurung kita. Kerling warna jelita, baju bodoh, entah kemana warna-warni itu pergi menghilang. Aku cemas. Sunting dan sanggul berhias melati di atas rambut mereka hilang. Bukan karena layu kemudian kering, tapi terenggut oleh tangan-tangan kasar yang mencabik-cabik keindahan mereka. Rambutmu akan jadi api neraka. Pekik mereka seperti itu. Aku cemas. Tembang-tembang yang diiringi kecapi, seruling, dan tetabuhan Nusantara. Liriknya hanya akan jadi sejarah yang ditulis, tapi tak pernah dibaca. Apalagi dinyanyikan. Haram! Suaramu adalah auratmu. Hardik mereka. Aku cemas. Kain-kain, selendang, kebaya, baju kurung, baju bodoh, dan ribuan baju-baju Nusantara, serta hiasan kepala cerlang terang seperti gemintang hanya akan jadi gambar di buku-buku yang tersembunyi dalam lemari sampai usang tak tersentuh. Aku cemas. Gadis-gadis cilik kita tidak lagi bebas menyanyikan lagu-lagu yang membuat mereka melompat, melonjak, terbahak, menari. Aku cemas. Mereka tak lagi bebas menari. Berputar, meliuk, berlarian, mengikuti lagu-lagu indah ceria. Tawa mereka tidak lagi akan menghiasi lorong-lorong dan ruang-ruang kelas. Kelas akan sepi, hening, dan muram. Musik itu haram, cerca mereka. Sungguh aku cemas. Aku cemas. Anak-anak perempuan kita dipaksa kembali ke dapur. Bukan ke ruang-ruang kuliah. Bukan karena keputusannya sendiri. Tapi karena paksaan. Aku cemas. Mereka akan ditinggalkan di sudut-sudut ruang. Tak boleh bersuara, tak boleh memilih, tak boleh terlihat, tak boleh terdengar. Sungguh, aku cemas. Aku cemas.
Mereka akan jadi pengantin yang tak mengenal suaminya. Aku cemas. Mereka hanya akan jadi pelayan di tempat tidur dan melahirkan bayi-bayi yang banyak dalam kesakitan fisik dan hati. Dalam kesepian yang gulita. Dalam air mata yang tak pernah kering. Dalam runduk kepala yang tak berani mereka angkat. Aku cemas. Aku akan kehilangan anak-anak perempuan kita. Kehilangan kita. Kehilangan Indonesia. Sanak, terima kasih. Terima kasih sekali. Anas, terima kasih banyak. Sawang sulna Nyai, sawang sulna. Terima kasih ya, di antara kesibukan dan recovery. Nuhun pisan. Ah, sawang sulna tuh Neng. Sama kucing garong. Aing mah. Sieun bilang enggak. Nuhun Kang Alif, nuhun pisan. Ya, sami-sami kan. Ya. Sana. Dikembalikan layar dan waktu ke Kang Alif. Terima kasih telah mewakili kecemasan kita semua, gitu ya. Dan kita berharap ini tidak terjadi. Kalau dalam kutipan di sini, di tanah yang di atasnya mengalir darah, keringat, air mata dan nyawa kakek, nenek, buyut kita, tidak boleh terjadi. Terima kasih sekali lagi Sanas. Mbak Sereuli Simanjuntak bilang, merinding dengarnya, mata saya jadi berlinang air mata, gambaran negara kita sekarang ini. Kata Mbak Tika, gitu loh, gerakan ke pemerintah harus terus dilakukan tanpa lelah. Baik, Ibu Bapak sekalian dan rekan-rekan pers, sudah ada beberapa pertanyaan yang dituliskan di chat room. Saya harus nanjak ke atas. Sana stop, kata Pak Eri Riana. Abah Eri, selamat datang. Maaf, tadi nggak kelihatan. Mungkin di belakang-belakang ya ininya. Pak Eri Riana, Harja Pamekasan. Saya mulai dari bawah dulu, nanti saya naik ke atas gitu ya. Esther Napitupulu dari Kompas bertanya. Esther, atau mau langsung nyampein aja apa gimana? Langsung lisan? Iya, terima kasih. Silakan. Oke, yang saya tuliskan ini kan memang kalau mendengarkan tadi cerita dari guru dari sekolah, ini kan hanya sebagian kecil dari praktek bagaimana pemaksaan atau pelarangan berpakaian agama dengan kekerasan tertentu itu sudah terjadi. Kalau tadi di sekolah yang kita harapkan menjadi tempat untuk menyemai bagaimana kesadaran keberagaman itu sudah terjadi, ternyata dalam prakteknya enggak sungguh memprihatinkan. Nah, pertanyaan saya itu kalau memang terjadi kekosongan hukum, saya pun mencoba mengklarifikasi ke Kemdikbud, mereka pun sejak dari awal sampai sekarang pun kan terlihat tidak ada reaksi yang cukup cepat dan menenangkan juga ya kepada masyarakat, terutama kepada pihak sekolah, bagaimana harus bersikap dengan keputusan MA beberapa waktu lalu. Nah, di tengah kekosongan hukum ini dan juga memang praktek nyata tentang tadi terjadi bullying dengan berbagai dampaknya itu sudah ada. Nah, ini mungkin saya sih bertanya sebenarnya harusnya tuh menanggapi situasi seperti begini sendiri itu bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di sini terhadap Mendikbud atau ini ya, Kemdikbud ini ya. Terus yang kedua, karena kalau tadi melihat ya bagaimana sesuatu yang tidak tertulis, sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui bahwa secara hukumnya tidak ada keharusan untuk memaksakan pemakaian atau larangan gitu ya, memakai agama tertentu, tapi itu sudah seperti merasuk gitu loh di dalam institusi pendidikan ya, baik kepada anak-anaknya maupun kepada penyelenggara pendidikannya. Nah, kira-kira ini di tengah sikap pemerintah yang masih ambigu antara
tegas dan tidak tegas segala macam, ataupun di antara sikap di mana misalnya pemerintah pusat mencoba juga untuk mendukung tapi pemerintah daerahnya juga tidak bersikap mendukung. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan untuk meluruskan, mengembalikan bahwa memang sekolah itu adalah tempat untuk menjadi kunci penghargaan terhadap hak semua orang dan juga keberagaman. Ya, terima kasih. Terima kasih Esther. Mbak Lilis masih bersama kita nggak ya? Nanti mungkin juga bisa turut menambahkan. Masih, Mas. Makasih Mbak Lilis. Saya minta dulu Bu Yefri Heriani untuk memberikan tanggapannya, dan nanti Mbak Arum ya dari Universitas Gadjah Mada. Mbak Yefri silakan. Oke, makasih Mas Alif dan Mbak siapa tadi Mas Alif? Maaf. Mbak Esther. Tadi seperti juga ada pertanyaan Mbak Tamalia tadi gitu ya, terkait dengan masyarakat punya hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik itu. Tapi yang banyak itu kan kita silent citizen, kita diam gitu ya. Jadi masyarakat itu diam, menerima, dan akhirnya penyelenggara layanan publik merasa bahwa apa yang sudah dibuatnya itu menjadi sesuatu yang itulah yang benar gitu. Padahal kita tahu bahwa hak konstitusional kita itu kan memberikan kebebasan buat kita untuk mengekspresikan baik itu pikiran dan lainnya gitu ya. Dan ini menjadi bagian yang terpenting. Jadi buat kami sih selalu kami sampaikan bahwa masyarakat harus lapor. Memang kalau di Ombudsman itu yang kami perlu sampaikan bahwa lapor itu seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak yang dari Jogja gitu ya. Itu memang lapor itu ke institusi guru SMK itu yang paling penting itu memang melapor ke institusi terlebih dahulu gitu ya. Tetapi memang institusi itu yang tadi itu perlakuannya itu sering melakukan tindakan yang tidak patut gitu ya. Terus tidak melayani apa yang kita sampaikan gitu ya, apa yang kita keluhan kita sampaikan. Nah, inilah ruang buat kita semua untuk mengadukan ke Ombudsman sehingga ketika penyelenggara nggak memberikan layanan lagi pada kita gitu. Nah, Ombudsman lah yang akan membantu untuk melakukan pemeriksaannya gitu. Nah, untuk itu saya perlu informasikan juga pemeriksaan di Ombudsman berdasarkan laporan masyarakat itu memang laporan yang jelas siapa pelapornya. Tetapi pelapornya di dalam undang-undang bisa dirahasiakan, tapi disampaikan ke Ombudsman siapa, dia bukan surat kaleng, dia bukan informasi yang begitu saja disampaikan kepada Ombudsman, tetapi jelas identitas pelapornya, dan Ombudsman berdasarkan permintaan pelapor bisa merahasiakan identitas pelapor itu menjadi bagian hak dari pelapor itu sendiri. Terus masyarakat sebagai pelapor atau komunitas, dia tidak hanya individu yang bisa lapor ke Ombudsman, tapi bisa kelompok masyarakat gitu ya yang mewakili gitu. Terus bisa juga lembaga, tetapi lembaga masyarakat NGO atau juga kuasa hukum bisa menyampaikan laporannya kepada Ombudsman. Jadi nggak mesti harus kita langsung yang lapor ke Ombudsman. Memastikan juga bahwa ada kronologisnya, jelas kronologisnya. Laporan itu seperti tadi apa yang terjadi di baik itu di Jogja, baik itu di Lampung gitu. Laporan itu kan usianya belum 2 tahun. Jadi yang bisa dilaporkan ke Ombudsman itu adalah laporan-laporan yang terjadi sebelum 2 tahun usianya. Yang sekarang seperti yang tadi disampaikan semua sudah dilaporkan ke inspektorat, sudah ke institusi terkait, sudah dilakukan pemeriksaan segala macam, tapi kita tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Maka mari, kalau saya sarankan, di Jogja ada Ombudsman perwakilan, di Yogyakarta, di Lampung juga ada Ombudsman perwakilan di Provinsi Lampung. Jadi marilah kita laporkan beberapa tindakan-tindakan yang ada dugaan maladministrasinya gitu. Nah, terus iya, memang ini ada banyak sesuatu tadi yang seperti saya sampaikan juga, bahwa institusi itu sudah merasa ini yang benar gitu ya. Padahal kita harus memastikan standar pelayanannya. Saya perlu informasikan juga standar pelayanan di satu institusi, masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatannya. Misal di sekolah gitu ya. Di sekolah kalau mereka mau melakukan pembuatan standar pelayanan, itu harus melibatkan orang tua
dalam pembuatannya gitu. Jadi memang pembuatan aturan-aturan yang ada di sekolah atau aturan-aturan yang ada di negara kita ini sebetulnya harus melibatkan masyarakat gitu. Kalau tidak, kita bisa menyampaikan ketidakpuasan atau ketidak adanya penghargaan terhadap suara kita sebagai bagian dari yang ada di institusi tersebut gitu. Jadi kalau di sekolah ada aturan-aturan yang tidak sesuai dan kita tidak dilibatkan dalam pembuatannya, misal tadi tiba-tiba ketika melakukan pendaftaran kita sudah harus tanda tangan saja bahwa kita harus menggunakan pakaian ini, mengikuti aturan ini gitu ya. Nah, kita bisa menyampaikan keluhan kita bahwa kita nggak setuju. Tapi memang tantangannya itu seperti yang disampaikan tadi itu, penyelenggara baik itu di institusi sekolah atau institusi yang lainnya sering mengabaikan keluhan-keluhan yang kita sampaikan gitu, sehingga lagi-lagi saya informasikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika itu terjadi negara menyiapkan berbagai saluran eksternal yang menjadi pengawas penyelenggara layanan publik itu sendiri gitu. Di antaranya itu ada Ombudsman, ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, ada Komnas Anak, dan ada banyak lagi institusi-institusi yang disiapkan oleh negara. Tadi saya juga sampaikan ada SP4N lapor gitu ya, yang di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri bisa melaporkan terkait dengan berbagai persoalan-persoalan penyelenggara negara ini. Itu ya. Gitu Mas. Terima kasih. Terima kasih Bu Yevri. Saya ngelihat Pak Berlian jadi ingat sedikit lagi jam 12. Ada beberapa bapak-bapak yang rupanya sholat Jumat. Mbak Lilis, setelah itu kemudian saya minta Mbak Arum untuk Maha Arum Kusuma Pertiwi, dosen Fakultas Hukum UGM, untuk juga memberikan tambahan, dan saya juga akan mengajukan satu soal juga ke Mbak Arum nanti. Mbak Lilis dulu silakan. Oke, ya Mas. Jadi terkait dengan tadi juga yang disampaikan oleh Mbak Esther dan juga beberapa teman-teman, saya pikir di chat juga cukup banyak diskusinya. Kalau bicara dunia pendidikan, kita kembalikan saja pada prinsip dari pendidikan itu sendiri, gitu loh. Bahwa ketika bicara pendidikan, maka kan kita bicara non diskriminasi, kita bicara tidak non violence gitu ya, tidak ada kekerasan, kemudian tidak ada pemaksaan, tidak ada bullying gitu. Karena berbicara pendidikan, kalau yang sepengetahuan saya gitu, dan pasti teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga paham bahwa pendidikan di kita, apa yang diajarkan, apa yang diwariskan oleh negara terkait dengan pendidikan di Indonesia itu kan berbicara kesetaraan, berbicara kedamaian, berbicara kenyamanan, bagaimana kemudian menciptakan lingkungan pendidikan yang itu memberikan kenyamanan bagi setiap orang ketika mengenyam pendidikan tersebut gitu. Jadi seruan apa yang kemudian bisa kita lakukan terkait dengan kasus-kasus bullying, penggunaan jilbab dan yang lain sebagainya, itu sebetulnya kalau memang sekolah pada prinsipnya gitu ya, pendidikan itu pada praktisi-praktisi pendidikan, orang-orang yang ada di lingkungan sekolah kemudian mengembalikan pada kitohnya pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah untuk semua, tidak diskriminasi, pendidikan tidak memandang perbedaan apapun, maka ini yang kemudian akan bisa kita sampaikan, akan bisa mengurangi atau kemudian menghilangkan sebetulnya praktek-praktek bullying yang ada gitu. Nah, sebetulnya kalau kita pernah mencermati apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri, yaitu Nadiem, itu cukup jelas gitu bahwa PR besar di dunia pendidikan kita ini yang menjadi PR bersama, bagaimana kemudian pendidikan itu memberikan ruang demokrasi, memberikan ruang untuk kebebasan, bagaimana setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, ini mungkin menurut saya hal-hal seperti ini yang seharusnya kemudian Ya, Mbak Lilis. Putus tampaknya, Mas. Iya. Baik. Beberapa kita tangkap ya apa yang digarisbawahi oleh Lilis tadi. Saya kalau nanti Lilis dapat masuk lagi, poin terakhir mungkin bisa saya sampaikan. Saya mau ke Mbak Arum nih. Mbak Arum, Esther juga menulis ada kekosongan hukum
gitu ya. Tadi di awal juga kita ada yang bertanyakan apa yang kita minta sebetulnya kepada pemerintah gitu. SKB dianggap salah satunya kan adalah tidak mengikat, prosedurnya salah dan seterusnya. Kita mau aturan apa yang memberi jaminan kebebasan kepada seluruh anggota pendidikan yang lebih kuat. Mari Mbak Arum. Terima kasih Pak Alif. Saya singkat saja karena sudah hampir jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati. Saya adalah dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum UGM. Kami di UGM beberapa waktu yang lalu membuat kajian mengenai SKB ini. Dari hasil kajian tersebut ada 4 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, SKB yang melarang pemaksaan penggunaan atribut keagamaan di seragam sekolah ini bagus secara substansi untuk melindungi hak dan kebebasan peserta didik dan tenaga pengajar. 2, dibatalkannya SKB ini oleh MA menghilangkan perlindungan hukum atas hak-hak dan kebebasan peserta didik dan tenaga pengajar. 3, kami meminta Kemdikbud, Kemdagri, Kemenak, dan instansi terkait, semisal Pemda dan Dinas Pendidikan, untuk mengeluarkan produk hukum baru untuk mewadahi isi dari SKB ini, semisal dengan peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 UU Sisdiknas, di mana ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik diatur dengan peraturan pemerintah. Dan khusus mengenai hak peserta didik belum diatur di dalam PP 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, kami juga bersedia untuk mendampingi dan bekerja sama dengan kementerian dan instansi lain untuk membuat kajian hukum dan naskah akademik dalam rangka pembentukan peraturan yang diperlukan. Begitu Pak Alif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arum, 4 poinnya. Dan saya kira kita semua akan mendorong itu agar terbit satu aturan yang bisa memberi jaminan kepada kita semua, terutama kepada perempuan dan kepada anak-anak perempuan. Ibu Bapak sayang sekali, kita tinggal 2 menit lagi harus ada yang kaum laki-laki, beberapa di antaranya harus ada yang beranjak. Dan teman-teman wartawan sekalian, seluruh materi dan juga nama-nama penandatangan bisa disimak di seruan.org. Tadi Andreas juga sudah menyampaikan 2 tautan ke atas gitu yang bisa langsung diklik, dan sari dari pertemuan kita siang ini juga mungkin nanti sore bisa disimak juga di tautan tersebut. Nah, seruan Indonesia hentikan perundungan dan intimidasi lewat aturan busana ini juga kami kirimkan kepada 5 lembaga. Yang pertama adalah kepada Presiden Joko Widodo, yang kedua adalah kepada Komisi Yudisial, ketiga adalah kepada Menteri Dalam Negeri, keempat Menteri Agama, kelima Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Juga kami tembuskan kepada Mahkamah Agung yang hari ini juga selesai, saya kira siang ya, sesudah sholat Jumat, 5 kawan akan pergi ke 6, maksud saya 6 kawan pergi ke 6 tempat itu untuk memberikan surat ini, dan nanti tanda terimanya akan saya kirimkan ke Ibu Bapak sekalian melalui saluran informasi yang selama ini kita gunakan. Kawan-kawan pers juga dapat mengakses seluruh informasi itu, dan apabila berkeinginan untuk melanjutkan wawancara dengan sejumlah narasumber kami, bisa menghubungi ke nomor yang juga ada di dalam undangan pers itu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya hadirin, dan Teh Iva, Uni Jeffrey, Mbak Lilis, terputus tadi ya. Oke, thank you Mbak Lilis. Ibu Sri Rumiati, Ibu Guru di Yogyakarta, dan saya manggilnya apa ya, di Lampung, Ibunda ya, Bunda atau Mama di Lampung gitu ya. Andreas Sarsono dari Human Rights Watch yang bekerja sangat keras untuk menginisiasi dan menyiapkan berbagai hal untuk kerja kita semua ini. Teman-teman di Yogyakarta, di Jakarta, di Bandung, dan seterusnya yang juga menjadi simpul-simpul pengikat dari solidaritas kita ini semua. Mbak Dian Maesari, Teteh Sanas, Mbak Aya, dan lain-lainnya. Terima kasih. Selamat siang.